Masuk berita selanjutnya adalah jari manusia dalam sayur lodeh di NTT diduga milik orang dewasa. Potongan jari manusia ditemukan dalam sayur lodeh oleh 2 warga saat makan di salah satu warung di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, diduga milik orang dewasa. Kemungkinan potongan jari orang dewasa. Aduh, gue lihat fotonya tuh jadi langsung hilang selera anjing. Menurut Yosef, potongan ibu jari manusia yang masih berkuku itu telah diperiksa oleh dokter dan hasil pemeriksaan memang itu identik potongan jari manusia. Tapi mungkin gak sih cosplay? Mungkin gak sih? Nah, jari tukang tahu katanya. Oke. Kasat Reskrim Polres Menin dari Puskesmas menyatakan jari yang ditemukan dalam sayur lodeh tersebut adalah jari manusia. Dari hasil pemeriksaan ya, menurut Japar masih belum terkonfirmasi dan teridentifikasi potongan jari bagian mana yang ditemukan. Untuk identifikasi telunjuk atau kelingking belum diketahui. Hanya potongan sebagian kuku itu saja. Japar menyebut pihaknya telah memeriksa 5 orang saksi yang telah dimintai keterangan dan terkait penemuan potongan jari manusia di sayur lodeh tersebut. Saksi yang telah diperiksa dari pihak rumah makan, dari saksi pelapor tempat pembuatan tahu pekerja-pekerjanya. Saat ini barang bukti jari manusia tersebut sementara diamankan di Puskesmas Manlenten. Bang, ya udah bang, iya gue juga enak nih. Temuan jari manusia dalam sayur lodeh ini pertama kali terungkap setelah 2 orang ini gimana yang makan ya. Keras banget nih tumpeng sayur lodeh. Ini kuku. Wah. Bro, nggak tahu apa yang terjadi ya. Kalau ternyata jari kiri tangan kanan sih pecah ya. Nggak, udah gue serang ternyata ini ya. Stop baca berita seperti ini. Kalau menurut gue berita seperti ini tuh. Oke, kita lanjut ya. Misteri jari manusia dalam sayur lodeh di Beluli Seri, ada berita keduanya ya. Temuan potongan jari manusia dalam sayur lodeh ini dilaporkan oleh seorang warga bernama Petrus Watu. Hasilnya memang itu potongan jari manusia katanya. Kronologi kejadian penemuan jari manusia di sayur lodeh. Ini adalah kronologinya ya. Kronologinya adalah sayur lodeh itu dibelinya di warung makan AI milik YKD di dusun Beulenu, desa Manlenten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Kamis siang. Sayur lodeh tersebut lalu dibawa pulang dan disantap bersama-sama. Saat Dion dan Iso menyantap sayur lodeh terlebih dahulu, mereka tidak mengetahui adanya potongan jari. Lalu, Petrus menjadi orang terakhir yang menyantap sayur lodeh tersebut. Kemudian saat Petrus hendak menyantap sayur lodeh tersebut, dia menemukan sebuah potongan jari manusia. Mengetahui hal itu, mereka pun melaporkannya kepada pihak kepolisian. Nggak langsung melaporkan kan, pasti kalian enak-enak dulu dong. Iya Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan ya. Sebagai barang bukti mereka juga membawa sisa sayur lodeh dan potongan jari manusia. Berdasarkan pemeriksaan, Ari Sandi memastikan bahwa benda tersebut lodeh adalah potongan jari. Oke ya. Kita nggak tahu apakah benar-benar atau ternyata sesuatu gitu. Kita nggak tahu ya. Aduh, mana habis ini gue mau makan lagi, anjrit lah. Sama seperti gue dulu pernah makan, tapi bukan gue yang ngalamin, tapi gue lagi makan doang bareng sama temen gue di warteg ya, di salah satu warteg di Bilangan Jakarta. Makan terus temen gue makan juga, dia makan ambil sayur apa gitu. Pas dia lagi makan, gue lagi makan, dia makan dan apa? Ternyata ada uletnya. Oh yeah. Tapi di gue nggak ada sih. Ya kan? Di gue nggak ada sih, tapi pas lihat ada ulet nih. Itu biasa kan, pernah terjadi. Lah ini, ya kan? Aduh bro, perasaan tidak nyaman ini. Pernah kayak gitu sama persis ceritanya bang, ya kan? Pasti pernah tuh. Ya wajar lah, ya nggak apa-apa namanya. Kita nggak pernah tahu kan, datang dari mana kemana atau nggak tahu apa gitu kan. Yang penting bukan konde bro. Jadi pas lagi makan ngambil sayur, ini konde siapa? Itu aneh. Masa konde? Kalau konde kan kegedean, ya kan? Lebih aneh lagi nemu jok Supra. Bu, sayur kikil bu, sekikilnya bu, kikilnya ya. Kuahnya yang banyak bu, oh ya. Bu ini jok Supra bu. Kelihatan dong.
Maksudnya kalau jok Supra tuh kelihatan bro. Gak bisa disembunyiin di balik nasi tuh gak bisa. Gak bisa. Apa enggak jalur sepeda. Wah mantep nih Bu. Apa yang mirip-mirip jalur sepeda ya? Bu ada iga sapi gak iga sapi? Warteg anjing, wartegnya elit banget. Iga sapi. Wah ini iga sapi mantep nih. Oh ini mah jalur sepeda anjir. Ada. Ya. Ini 14 November, udah lama ya. 14 November sebulan yang lalu ya berarti ya. Rektor IPB, pestisida pada makanan bikin cowok jadi pestisida. Siap, oke. Bahwa keamanan pangan atau food safe masih jadi permasalahan yang mesti dapat perhatian. Masifnya penggunaan pestisida dan pupuk-pupuk kimia merupakan salah satu penyebab tercemarnya bahan pangan yang ada di Indonesia. Bahan pangan seperti sayur dan buah yang masih mengandung residu dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan jika dikonsumsi. Salah satu dampak dari konsumsi bahan makanan terpestisida menurut dia adalah meningkatnya hormon feminim dalam tubuh seseorang. Ini udah ada penelitiannya belum? Hah? Dengan kita mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang masih terkena residu pestisida akan berdampak pada meningkatnya hormon feminim kita. Makanya makan daging bro. Udah ada penelitiannya dengan pestisida itu. Oke, pantes gue tuh gak terlalu suka makan buah. Kalau ada buah pun buahnya. Oh, kalau pestisida gitu berarti udah masuk ke dalam sayurannya juga dong. Hah? Makanya ya udah banyak kegiatan yang laki-laki aja yang meningkatkan testosteron. Kegiatan oke. Ini kan berarti sudah benar ya. Kalau memang iya, jadi kamu sering melihat di TV-TV lelaki gemulai, istilahnya laki-laki gemulai itu secara saintifik bisa dijelaskan satu faktor karena konsumsi. Oke. Hal-hal yang bisa meningkatkan testosteron. Testosteron pria. 5 fungsi bukan. Kebiasaan ini dapat meningkatkan hormon testosteron. Oke. Mengubah kebiasaan yang dapat meningkatkan pada pria. Mengubah kebiasaan makanan yang buruk. Oke, yang buruk tadi makanan. Banyak mengonsumsi kacang-kacangan. Hah? Kacang-kacangan. Oh, tapi jangan kacang kedelai katanya. Kalau kacang kedelai katanya gak boleh makan kacang kedelai gitu. Karena kacang kedelai enaknya dibikin jus. Gak dong. Mengkonsumsi banyak kacang-kacangan merupakan caranya untuk meningkatkan. Oh, gitu kacang-kacangan. Makanya kita suka kacang ya. Maksudnya, kacangnya kecil nih. Kalau dipegang bunyi, ada tuh. Makanya kita suka kacang kan, ya. Ada tuh, small nuts, oke. Untuk meningkatkan testosteron pada pria, kamu dapat melakukan latihan fisik secara untuk meningkatkan testosteron gue ya. Itu olahraga ya. Tapi lo tau gak sih kalau berhubungan seks itu seperti lari 30 menit. Jadi kalau lo melakukan satu hari 7 kali seks, berarti lo sama aja kayak lari 3 kali 30 menit kali 7, 2,5 jam lari. Bener gak? Iya kan? Enggak dong. Kok 2,5 jam? 3,5 jam lari. Ya. Jadi lu bisa dibilang berarti targetnya adalah, target kita ya 7 kali 52 7 kali 365. Coba berapa tuh? 7 dikali 365 hari. Berarti kan ada 2555 seks yang kita harus lakukan dalam setahun untuk tetap seperti menjaga konsistensi testosteron kita juga dengan olahraga ya. Nah, tapi yang pasti 225 ini kan angka full. Kadang-kadang kan kita ada di mana kita nggak sempat full. Misalkan contoh harus kerja sampai lembur atau liburan. Kalau udah punya anak liburan kadang-kadang susah juga nggak bisa 7 kali. Nah kita bikin margin errornya ya. Kita ada margin error. Anggaplah dari liburan sekolah, bini PMS dan segala macam. Kita bikin margin error itu kurang lebih kita kurangin sekitar 40%. Ini udah gede banget loh, 40%. Menurut gue ini udah cukup. Berarti 1533. Kalau 1553 dibagi 365 maka 4,2 ya. Jadi 4,2. Anggaplah 4,2 ini merupakan angka yang bisa dibilang tuh agak muluk-muluk.
Kita akan bikin margin error lagi sekitar 3%. Ya. Berarti 4,7074 ya. Di sini mungkin ada yang namanya mertua datang dan yang lain-lain ya. Kita bikin margin error lagi sekitar 5%. Ya. 3,8703 ya. Ya. Nah, di sini juga ternyata ada pameran tertentu ya. Kita lagi datang ke pameran, ngeliput event ya kan, bikin channel YouTube ya kan, atau lagi bikin apa gitu. Kita bikin lagi, dikurangin lagi kurang lebih itu sekitar 7,5% guys ya. Oh, belum kalah, bener juga. Bini ngambek dibeliin minta beli sesuatu nggak dapet, itu dikurangin sekitar itu sampai 30% guys. Itu sampai 30% tuh guys. 2,5. Maka nah, berarti kita sudah menemukan angka yang pas, yaitu 2,5. Kalau pembulatan angka yang bulat karena 2,506, maka dia bulat ke 2,5. Nah, kita akan mencari pohon faktor dari 2,5 ini ya, karena kita akan membuat KPK ya. Selanjutnya adalah, ini dia nih guys, ada nih kayak rame juga katanya. Viral pelecehan di kampus Depok berujung pelaku ditelanjangi massa. Jadi ada video memperlihatkan seorang pria ditelanjangi di sebuah kampus di kota Depok viral di media sosial. Dinarasikan pelaku tersebut dipersekusi setelah melecehkan seorang mahasiswi di lingkungan kampus. Salah seorang mahasiswa kampus tersebut meminta namanya diinisialkan M, menyebut peristiwa ini terjadi ketika Senin. Baru ya. Menurut M, kejadian ini bermula ketika mahasiswa tersebut melecehkan seorang mahasiswa yang melapor ke sebuah akun media sosial. Awalnya si cewek mengadu ke akun Instagram, si pelaku langsung minta tolong take down postingan. Pelecehan terhadap mahasiswi itu terjadi pada Jumat. Korban disebutkan mengalami pelecehan oleh pelaku di dalam area kampus. Jadi si cewek itu diajak ke kamar mandi bawah tangga di pojok, terus tiba-tiba dicium sama pelaku. Dalam utas yang beredar di media sosial, korban pelecehan disebutkan berontak dan marah. Setelah itu korban kemudian bersuara lewat media sosial. Bagus. Mana. Rupanya hal ini membuat si pelaku marah dan meminta korban menghapus unggahannya. Singkatnya, intimidasi pelaku ini tersebar di area kampus sehingga ia dicari-cari oleh massa. Kemudian setelah korban memberanikan diri untuk speak up ke akun Instagram @apa-apa-apa-apa, pelaku minta admin akun tersebut untuk men-take down postingan tersebut. Setelah ditelusuri massa, pelaku akhirnya diamankan massa. Massa kemudian menelanjangi dan mengikatnya di sebuah pohon di dalam kampus. Si pelaku langsung minta tolong take down postingan kan, dicari sama anak-anak. Oke, langsung disayurin di kampus. Selain itu, M saat di lokasi melihat pelaku disundut rokok. Menurut M, si pelaku juga dipaksa meminum air kencing sendiri. Susah juga sih ya, maksud gua, kalau ini anak lu yang kena, mungkin lu juga gak akan protes mau dilakukan apapun sih. Ngerti gak sih lo? Jadi susah juga lo. Jadi kayak misalkan kelihatannya kan fatal banget, lo ditelanjangin, diikat di pohon, terus disuruh minum air kencing sendiri. Kesannya itu parah gak? Iya, tapi kalau lo denger anak lo yang dilecehkan seperti itu, lo gak akan protes gitu dengan gitu. Itu yang bikin para alumnus gundar geram gara-gara perlakuan ini. Iya kan, tapi maksudnya di satu sisi gue tahu nih, wah gila lo, ditelanjangin, mempermalukan orang, diikat, habis itu suruh minum kiceng sendiri. Tapi di satu sisi kalau lo seorang bapak yang punya anak yang lo dengar berita begitu, lo nggak akan protes sih. Maksudnya lo gak akan bilang kayak jangan itu berlebihan gitu, karena lo pasti marah bro. Coba itu dicium dan berontak, kalau enggak apa yang terjadi selanjutnya. Tapi gue tahu ini tuh kelewatan gitu hukumannya. Dengan apa yang dikerjakan ya gini, dia mencium cewek tersebut, cium doang ya, cium nih, terus sampai ditelanjangin, diikat di pohon, suruh minum air kencing sendiri. Tapi kan poinnya itu adalah pelecehannya. Kalau lo sebagai bapak yang, maksud gue kalau lo sebagai bapak dari anak tersebut sih, gue sih nggak akan protes. Gue nggak akan protes. Gitu aja sih. Ini rame gara-gara akun IG abal-abal gundar bang. Jadi ada dia yang giring opini sama mancing buat anarkis. Ya maksud gue ya udahlah, ini udah kejadian. Ya mudah-mudahan jadi pelajaran buat, dan
Di satu sisi ini jadi pelajaran yang bagus, yaitu adalah kalau orang yang mau melakukan pelecehan, dia tahu hukumannya bisa begini. Kedua, orang yang dilecehkan, dia tahu dia akan dibela. Jadi bagus juga, memberikan dampak yang bagus juga. Ya. Jadi menurutku bagus aja. Gak apa-apa. Jadi kalau dilihat dari konsep bagus juga. Jadi orang kan selama ini tuh takutnya tuh adalah para korban gak berani bersuara kan. Seru bang, gebukin maling kita bisa tenang ngomong begini karena lagi duduk manis nonton stream. Kalau lagi saat kejadian mah pasti kemungkinan ada gue ikutan. Wah bro, apaan tuh? Kan gue sama Batak tapi masih muda sih dulu juga. Wah pukul-pukul dari pukul. Wah gila parah, dipukul parah. Terus wah anjing. Ngikut anjing. Gue jadi ikutan juga. Wah panas juga gue. Ya kan bangsat gitu. Jadi susah juga bro. Gimana? Kalau enggak ya lo cabut dari situ, jangan di situ, ya keluar. Bukan berarti nggak pernah. Oke, bukan nggak berarti pernah. Gua ada beberapa cerita dalam hidup gue yang mungkin gue nggak bisa ceritain di sini. Tapi intinya poinnya gini, gue punya satu cerita. Gue dihadapkan sama orang yang lagi marah-marah karena, aduh gimana ngejelasinnya tanpa ada konteksnya ya. Jadi ada kali sekitar 7-8 orang di depan gue tuh udah ngamuk-ngamuk gitu. Jadi gue ada satu orang di sini lagi, satu orang di dalam yang harus gue dia yang katanya lagi dituduh apa-apa gitu. Terus 7 orang ini tuh 8 orang ini tuh gak tahu berapa banyak lah pokoknya. Udah ngoceh-ngoceh banyak banget tuh. Gak bisa gini gue apa-apa. Gue langsung bilang gini mas ya. Kalau semuanya pakai kepala panas, saya rasa nggak akan selesai. Ya. Jadi kalau memang mau ngomong satu-satu, kalau mau ngomong sama saya langsung. Apa masalahnya, kenapa masalahnya dan kita selesaiin gitu. Percuma teriak-teriak, kalau teriak-teriak juga. Lo bayangin nggak? Pada saat keadaan itu, mau tenang pun kelihatan marah-marah bro. Kita mau tenang pun mesti gitu. Jadi susah memang. Poinnya tuh di dalam kondisi seperti itu. Lo nggak bisa kayak, oke bro, chill dulu, santai, tenang dulu, nggak usah marah-marah. Kita nggak bisa. Menenangkan orang aja tuh mesti punya bobot gitu. Kalau enggak bisa tenang. Tapi itu dia, kita akan tutup. Ada beberapa berita tapi karena sudah maghrib juga. Let's go guys.